saya Rosminta Mutimba dengan NIM 2319036. Saya Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kimia organik. Oke, langsung saja kita bahas pada pembahasan soal. Oke, berikut kita masuk pada soal nomor 1, yaitu gambarlah struktur dari senyawa berikut. Nomor 1 bagian yang pertama itu ada 3 metil heksanon. Jadi kita gambar dulu dia punya struktur atom C. Seperti di soal ini ada heksanon, berarti dia punya atom C itu ada 6. Misalnya kita bikin C strep CH2, kemudian strep CH3, strep CH, strep CH2, strep CH3. Kemudian kita beri penumeran, dan di sini saya gunakan pena berwarna supaya nomor-nomornya kelihatan. Sini penumerannya semulai dari kiri. C itu 1, CH2 itu 2, CH3 itu 3, CH itu 4, CH2 itu 5, dan CH3 itu 6. Kemudian seperti pada soal dikatakan 3 metil heksanon, berarti pada atom C nomor 3 ini terdapat metil. Kita garis ke bawah, lalu kita beri misalnya taruh CH2. Kemudian di soal sini dikatakan ada heksanon, berarti sebenarnya di sini ada 1 heksanon. Karena dia 1 jadi tidak ditulis. Jadi sekarang pada atom C nomor 1 kita beri senyawa jenis keton. Karena dia ini heksanon bersifat keton, kita beri garis 2O. Jadi kenapa dikatakan 3 metil? Yaitu karena pada atom C nomor 3 dia itu bercabang 1 ini, sehingga dikatakan dia ini 3 metil. Kemudian dikatakan heksanon karena senyawa ini dia ini bersifat keton, yaitu ini kata ikhiran O ini merupakan lambang jenis senyawa keton. Kemudian dia heksa karena dia ini ada atom C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekarang kita masuk pada nomor 1 bagian yang kedua, yaitu asam 1,4 dimetil heptanoat. Oke, sama seperti nomor 1, kita gambar dulu dia punya struktur. Di sini heptanoat berarti dia punya struktur itu ada 7. Kita mulai. Misalnya yang pertama itu ada CH3, strep CH2, strep CH, strep CH, strep CH2, strep CH2, kemudian yang terakhir strep CH3. Kemudian karena di sini dikatakan heptanoat, berarti dia ini bersifat senyawa asam. Jadi di sini saya beri garis 2O, kemudian CH strep OH. Berikut kita beri penumeran, kita gunakan lagi pena berwarna. Sini saya mulai dari kanan karena dia paling dekat dengan dia punya senyawa asam. Jadi CH3 ini 1, CH2 ini 2, CH2 ini 3, CH4, kemudian CH lagi 5, kemudian CH2 ini 6, CH3 ini 7. Lalu kemudian di soal dikatakan asam 1,4 dimetil heptanoat. Jadi
pada atom C ini, pada nomor 1 dan 4 terdapat metil atau terdapat bercabang 1 begitu. Jadi kita beri di CH3 nih, kita garis ke bawah, lalu kita beri atom C, misalkan di sini taruhlah CH2. Kemudian di nomor 4 sekarang kita sama, kita gambar juga garis ke bawah, lalu kita tambah atom C. Misalkan di sini taruh CH3. Oke, jadi di sini dia dikatakan asam 1,4 dimetil. Jadi dia punya atom C yang bercabang 1 itu ada di nomor 1 dan nomor 4. Jadi ini dia merupakan dia punya metil. Kenapa dikatakan dimetil? Karena dia punya atom C yang bercabang 1 ini ada 2, yaitu di nomor 1 dan di nomor 4. Kemudian kenapa dikatakan heptanoat? Karena ini dia senyawa asam dan dia punya atom C itu ada 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu tentukan jenis senyawa dan berilah nama senyawa organik berikut. Jadi ini dia punya soal sudah ditentukan dari dosen, jadi kita tinggal beri nama dengan dia punya jenis senyawa. Jadi sebelum memberi nama dan jenis senyawa, kita tentukan dulu, kita beri penomeran begitu. Tentukan dulu dia punya gugus karboksil dengan dia punya gugus alkil. Jadi pada bagian yang pertama ini, jadi yang di sebelah kanan ini dikatakan gugus alkil. Kemudian yang di sebelah kiri ini dikatakan dia punya gugus karboksil. Kemudian kita beri nomor supaya lebih jelas. Misalkan di sini kita isi nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga A1, 2, 3. Jadi senyawa ini merupakan jenis senyawa ester. Kemudian nama senyawanya yaitu propil butanoat. Oke, kenapa dikatakan dia ini sejenis senyawa ester? Karena dilihat dari dia punya O ini, terus di sini dia ada tangan 2 O juga. Maksudnya dia punya O ini dikelilingi oleh C, kemudian ada tangan 2 O. Terus kenapa dia ini senyawanya dia ini profil butanoat? Karena begini, dia dikatakan profil karena dia punya gugus alkil ini ada 3, yaitu 1, 2, 3. Terus dikatakan butanoat karena ini dia punya gugus karboksil ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2 bagian yang kedua, yaitu di sini sudah ada memang dia punya struktur senyawa, tinggal kita beri nama dan jenis senyawa. Sebelum beri nama seperti pada soal yang pertama ini tadi, sekarang kita beri penomeran dulu. Jadi kita beri nomor, misalnya ini CH3 nih 1, CH ini 2, kemudian C ini 3, CH2 ini 4, CH3 ini 5.
Kemudian kita tentukan dia punya jenis senyawa. Jadi dia ini jenis senyawa keton. Kemudian nama senyawanya dia dua metil 3 pentanon. Oke, kenapa dia ini 2 metil? Karena dia punya atom C yang bercabang 1 itu ada di nomor 2 ini. Ini yang dikatakan metil. Jadi kemudian dikatakan 3 pentanon karena dia punya senyawa keton itu ada di nomor 3. Ini merupakan senyawa keton sehingga dikatakan 3 pentanon. Kemudian ini dikatakan pentanon juga karena dia punya ini atom C ini ada 5, yaitu dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi senyawa ini dia ini jenis senyawanya keton karena ada C tangan 2 O. Nah, nama senyawanya itu 2 metil 3 pentanon. Oke, kita masuk pada soal nomor 2 bagian yang ketiga, yaitu sama soalnya juga sudah ditentukan. Sekarang kita beri penumeran dulu. Sini saya mulai penumerannya dia ini dari kanan. Sini ada 1, ini C ini 2, kemudian CH2 ini 3, CH ini 4, kemudian CH3 ini 5. Nah, sekarang kita tentukan dia ini jenis senyawa apa. Jadi ini jenis senyawa sama, dia juga ini jenis senyawa keton. Kemudian nama senyawa yaitu 4 metil 2 pentanon. Oke, saya akan jelaskan kenapa dia ini jenis senyawa keton, karena ini dilihat dari ini. C-nya ini ada tangan 2O. Kemudian dia ini nama senyawanya dia ini 4 metil 2 pentanon. Kenapa dia 4 metil? Karena dia punya atom C yang bercabang 1. Ini ada di nomor 4. Nah, ini dia punya metil. Kemudian kenapa dia dikatakan 2 pentanon? Karena dia punya jenis senyawa ketonnya dia ini ada di nomor 2 dan dikatakan pentanon juga karena dia punya atom C ini ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua soal sudah terjawab dari nomor 1 bagian yang pertama, kedua, kemudian nomor 2 bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.